Halo, selamat pagi, salam pembelajar. Perkenalkan, nama saya Artin Bayuti. Saya bisa dipanggil Bayu. Saya adalah pemandu wisata Anda pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membawa teman-teman menuju ke salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Semarang juga dikenal sebagai salah satu surga kuliner dengan berbagai macam makanan dan jajanan khasnya yang luar biasa. Bisa kita sebutkan satu persatu. Ada yang namanya soto Bangkong, itu segar sekali. Kemudian ada yang namanya tahu gimbal. Pernah dengar tahu gimbal? Ya, kalau pengen tahu datang ke Semarang ya. Kemudian ada lagi yang namanya wingko babat. Wingko babat. Kemudian ada lumpia Semarang, bandeng presto. Nah, itu juga terkenal dari kota Semarang. Dan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini cukup luar biasa ya. Khas kota Semarang, namanya tahu petis. Ada yang udah pernah dengar namanya tahu petis? Oke, nanti akan saya tunjukkan tahu petis itu seperti apa dan bagaimana cara makannya. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit bercerita tentang tahu petis. Petis itu apa sih? Yang pasti ini salah satu hidangan yang menjadi andalan kota Semarang. Ya, terbuat dari tahu. Tahunya sendiri adalah tahu putih. Ya, dipotong kotak-kotak, ada juga yang dipotong segitiga, digoreng sampai kecoklatan, ya, sampai kemudian dalamnya kopong atau pong. Ya, ada rongga di dalam tahunya, agak kering, ya, kecoklatan. Kemudian dibumbui dengan sedikit garam dan campuran bawang. Itu tahu pongnya. Kemudian bagaimana makannya? Apakah tahu saja? Tidak. Ya, kita makan dengan yang namanya petis. Petis itu sendiri dikenal di beberapa daerah di Pulau Jawa, mulai dari Cirebon, Semarang, Gresik, Surabaya, dan Madura. Ya, dari Surabaya pasti Anda kenal dengan petis Sidoarjo. Di kota Semarang sendiri petisnya juga terbuat dari bahan dasarnya udang. Ini ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita di balik terciptanya yang namanya petis ini. Sebenarnya terjadi karena sebuah ketidaksengajaan, ya, ketidaksengajaan ketika para pembuat nelayan itu membuat olahan dari ikan atau udang. Ya. Kemudian di situ ada air sisa dari rebusan ikan atau udang tersebut yang kemudian ketika dipanaskan mengental, ya, kemudian diberikan bumbu. Nah, itu yang disebut sebagai petis. Ya, di Surabaya sendiri atau di Sidoarjo sendiri, petis itu bahan dasarnya terbuat dari rebusan kupang. Kupang itu kerang-kerang kecil. Ya, ini sangat terkenal di Sidoarjo. Kemudian kalau di Cirebon sendiri, berasal dari kata Cirebon itu kan dari cai rebon. Cai itu air, ya, rebon itu udang-udang kecil. Nah, dari rebusan itulah yang kemudian menjadi petis. Di Cirebon juga sangat terkenal. Kemudian yang di kota Semarang sendiri, petisnya terbuat dari rebusan udang. Ya. Warnanya juga agak kehitaman. Ini beda antara petis yang ada di kota Semarang dengan yang di Sidoarjo. Di Jawa Timur, Sidoarjo, petisnya agak berwarna kecoklatan, tapi kalau Semarang lebih gelap. Ya. Rasanya hampir sama, ya, asin, ya, gurih, manis. Hanya yang berbeda ketika kita bicara tahu petis di Semarang, petisnya ini lebih dominan rasa manisnya. Ya, ini sebelumnya tentang petis sendiri. Nah, ada yang berbeda lagi, ada sebuah cerita mengenai tahu petis ini. Ya, pada waktu itu Pak Jokowi, ya, sedang meresmikan jalan tol di Jawa Barat. Ya, dihidangkanlah hidangan tahu petis. Ternyata memang berbeda. Ternyata memang berbeda dengan tahu petis yang ada di Semarang. Nanti kita lihat perbedaannya. Jadi kalau tahu petis di Jawa Timur itu hidangan seperti tahu, ada sayurnya, kemudian disiram dengan kuah dari petis. Nah, itu sangat berbeda dengan tahu petis yang ada di Semarang. Nah, sekarang kita akan bicara tahu petis yang ada di Semarang. Di Semarang sendiri ada beberapa jenis tahu petis, ya, yang dijual. Biasanya yang membedakan hanya bentuknya, mulai dari tahu yang bentuk kotak dan segitiga, ya, dan dijual mulai dari penjual gorengan sampai ke yang sifatnya premium atau yang dijual di restoran. Ya. Kita akan lihat contohnya. Ini adalah salah satu
Contoh tahu, ya, tahu yang dipakai untuk petis. Nah, bagaimana cara makannya? Nah, ini yang penting, cara makannya. Kita akan lihat. Ya, jadi nah ini petisnya. Ini petisnya. Ya, ini petis Semarang, warnanya hitam. Ya, campuran bumbunya dia garam, bawang dan sedikit gula. Bawangnya memang nanti kita coba sedikit rasa. Caranya begini. Ya, kalau di tempat lain ada di Cirebon petisnya itu sebagai cocolan, tapi kalau di Semarang beda. Jadi dipotong dulu. Nah, dipotong, ya, tengah-tengahnya, kemudian ambil petisnya, ya, ambil petisnya, masukkan ke dalamnya. Ya, ini yang unik. Ya. Biasanya kalau kita beli di warung gorengan, mereka akan langsung menyajikan dengan ini sudah ada di dalamnya. Tapi kalau misalnya para wisatawan yang membeli, ya bisa, ya kalau butuh petisnya banyak ya lebih enak gitu ya. Tapi kalau di gorengan ya kita menyesuaikan. Nah ini, nah kelihatan ya dalamnya. Kemudian biasanya dinikmati dengan cabai rawit. Nah ini, jadi pasangannya tahu petis adalah cabai rawit. Kita cobain ya. Petisnya manis, manis asin. Itu petis khas kota Semarang, ya, manis asin dengan aroma bawangnya yang lumayan dan gurihnya aroma udangnya itu terasa. Ya, itu yang penting dari tahu petis kota Semarang. Ya. Lebih enak lagi ketika dinikmati masih hangat, hangat gitu kan, baru keluar dari apa namanya penggorengan, ya, ditaruh, kemudian potong langsung. Ya. Oke, ini saya lanjutkan nanti ya. Ya, ternyata dalam catatan sejarah pun ada, ya. Catatan sejarah pun ada bahwa di catatan sejarah dari Thomas Stamford Raffles yang mengungkap tentang petis itu sendiri, ada sebuah catatan di sana. Jadi itu sebuah cerita sejarah asal muasalnya petis gitu kan, tadi karena sebuah ketidaksengajaan, dan ternyata ada di catatan sejarah gitu. Di tulisannya dari Raffles. Ya, dia menemukan di Saantero, pantai utara Pulau Jawa. Ya. Jadi di samping ini adalah jajanan khas yang luar biasa rasanya, ternyata juga ada cerita sejarah di balik itu. Yang lebih unik lagi, di Boyolali ada petis yang terbuat dari rebusan daging sapi. Karena Boyolali kita kenal sebagai salah satu penghasil daging sapi. Gitu. Nah, ini tentunya aromanya akan berbeda, nikmatnya juga berbeda, dan yang pasti ya sebagai orang Semarang saya tentunya bangga bahwa tahu petis ini menjadi salah satu jajanan atau kuliner andalan dari kota Semarang yang diperkenalkan kepada wisatawan. Ya, jadi bagi Anda penggemar kuliner, ya kan, terutama kuliner tradisional, ya kan, antara ujung Pulau Jawa sampai ke ujung yang satunya lagi, Anda bisa cari itu tahu petis, ya, dengan cara menikmati yang berbeda, dengan cara pengolahannya berbeda, dengan cara menghidangkannya berbeda, ya, tentunya dengan keunikannya masing-masing. Nah, yang saya tampilkan tadi adalah tahu petis Semarang. Anda bisa dapatkan bisa melalui saya, ya, karena biasanya teman-teman di biro perjalanan juga sudah punya vendor yang menyediakan ketika menawarkan kepada wisatawan tentang makanan khas Semarang. Sering ditanyakan, kalau mau cari tahu petis kemana ya? Dan ini bisa juga kita kirim. Nah, jadi pengirimannya mudah, packagingnya juga mudah, dan dia awet, ya, tidak cepat busuk. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang tahu petis Semarang, ya kan, sebagai salah satu khasanah kuliner kota Semarang, ya kan. Kalau jangan lupa kalau Anda datang ke kota Semarang, cari ya tahu petis Semarang, ya, ada banyak, ya, mulai dari yang kaki 5 sampai yang bintang 5, ya, monggo disesuaikan dengan kocek Anda saja.
Mudah-mudahan Anda bisa menikmati apa yang saya sampaikan yang mengenai tahu petis Kota Semarang ini, dan saya akan tunggu kedatangan Anda di Kota Semarang ya untuk menikmati Semarang dan wisatanya, khususnya kuliner khas Kota Semarang, tahu petis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali.